Halo Anton, Halo Budi, kamu sudah belajar? ini saya baru mau belajar paragraf akademik. Kamu tahu syaratnya paragraf tidak? Tentu Anton, syaratnya ada 5. Yang pertama, itu kesatuan yaitu hanya mengandung satu gagasan utama dan tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Kedua adalah kepaduan, yaitu keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Ketiga itu ketuntasan, artinya paragraf itu tidak menimbulkan tanda tanya bagi pembacanya. Keempat adalah keruntutan, yaitu penyusunan urutan gagasan dalam karangan yang disajikan dengan secara runtut dan sistematis. Kelima adalah konsistensi. Sudut pandang yaitu cara penulis menempatkan diri dalam karangan. Baik Anton, terima kasih. Sama-sama Budi. Tapi saya belum tahu apa saja jenis paragrafnya. Kamu tahu tidak? Saya tahu Budi, jenis-jenis paragrafnya adalah deduktif, induktif, deduktif-induktif, indikatif menyebar, deskriptif, deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Kalau pola pengembangan paragraf gimana Budi? Pola pengembangan paragrafnya adalah perbandingan, pertentangan, analogi, contoh-contoh, sebab akibat, definisi luas, dan klarifikasi. Makasih Budi. Sama-sama Anton. Halo Budi, kamu lagi ngapain? Halo Anton, saya sedang membuat karya ilmiah. Hati-hati ya, jangan sampai melakukan plagiarisme. Plagiarisme? Apa itu? Kamu tidak tahu, plagiarisme adalah tindakan mengambil ide atau karya orang lain tanpa menyatakan sumber atau memberi kredit. Oh, jenis-jenis plagiarisme itu ada apa aja, Anton? Jenisnya ada 4 Budi, plagiarisme ide, plagiarisme total, plagiarisme isi, dan plagiarisme kata, kalimat, dan paragraf. Plagiarisme ide dan plagiarisme total itu apa? Plagiarisme ide berarti mengulang penelitian orang lain tanpa pernyataan bahwa penelitian tersebut itu adalah replikasi dan penelitian yang awal. Nah, plagiarisme total itu seluruh karyanya diambil dan dibuat seakan karya tersebut itu karya sendiri. Kalau plagiarisme isi dan plagiarisme kata kalimat dan paragraf itu apa? Plagiarisme isi itu fabrikasi data karena penelitiannya tidak mempunyai data atau datanya tidak seperti yang dihendaki. Kalau plagiarisme kata, kalimat, dan paragraf itu secara langsung dari sebuah dokumen teks tanpa pengutipan atau perizinan. Jadi itu semua jenis-jenisnya. Jadi teknik menghindari plagiarisme itu apa saja? Tekniknya adalah selalu memberi sumbernya, menggunakan teknik pengutipan yang benar, dan tulisan yang tidak memerlukan sumber harus merupakan tulisan sendiri. Baik Anton. Omong-omong, kamu tahu tidak langkah menulis karya ilmiah yang betul? Soalnya saya agak bingung. Saya tahu Anton, ada 5 langkah. Yang pertama, persiapannya itu menentukan topik, judul, latar belakang, dan lain-lain. Kedua, pengumpulan data. Ketiga, pengorganisasian dan penyusunan konsep. Keempat, penyuntingan konsep. Dan terakhir adalah penyajian, yaitu mempublikasikan hasil tulisan dalam bentuk buku, jurnal, atau tulisan lain. Kalau jenis-jenis karangan ilmiah itu apa saja, Budi? Jenis-jenisnya ada 9, yaitu esai akademik, makalah, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, skripsi tesis, disertasi, tugas akhir, dan laporan penelitian. Oke, terima kasih Budi. Sama-sama Anton. Halo Budi, apa kabar? Baik Anton. Budi, kamu tahu tidak fungsi bahasa itu apa saja? Saya tahu Anton. Fungsi bahasa itu ada banyak sekali. Apa saja Budi? Fungsi bahasa bisa sebagai sarana komunikasi, sarana integrasi, dan adaptasi.
sarana kontrol sosial, sarana memahami orang lain, sarana berpikir logis, membangun kecerdasan, sarana menciptakan kreativitas baru, dan masih banyak lagi. Baik, Budi. Kalau sudah ngerti, kamu bisa tolong jelaskan ragam bahasa tidak? Tentu, Budi. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, serta menurut hubungan pembicara, orang yang dibicarakan, kawan bicara, dan medium pembicara. Jenis ragam bahasa apa saja, Anton? Jenis ragam bahasa ada 6. Ragam lisan, ragam tulis, ragam sosial, ragam ilmiah, ragam fungsional, dan ragam sastra. Ragam lisan adalah ragam penggunaan lafal atau pengucapan, intonasi, kosakata, penggunaan tata bahasa dalam pembentukan kata, dan penyusunan kalimat. Ragam tulis menggunakan ejaan dan tanda bahasa secara tepat dalam melambangkan intonasi, kosakata, penggunaan tata bahasa dalam pembentukan kata, penyusun kalimat, paragraf, dan wacana. Ragam fungsional atau profesional itu ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi dan lingkungan kerja. Ragam sosial itu ragam sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atau kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial. Ragam sastra itu mengutamakan unsur keindahan seni. Penulis menekankan gaya pengungkapan simbolik dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Dan ragam ilmiah itu memiliki kalimat jelas dan bermakna lugas, bersifat formal, singkat, berisi analisis, dan pembuktian. Ragam ini menggunakan unsur baku dan konsisten dalam penulisan. Makasih Anton telah sudah menjelaskannya. Wah, hari sudah gelap. Aku akan pulang. Halo Budi, kamu bisa bantu jelaskan sejarah bahasa Indonesia tidak? Tentu saja Anton. Sejarahnya mulai dari bahasa Melayu, habis itu terjadi Sumpah Pemuda dan akhirnya menjadi bahasa Indonesia, dan bahasa Melayu dijadikan akar bahasa Indonesia. Mengapa bahasa Melayu dijadikan akar bahasa Indonesia, Budi? Ada 4 alasan Anton. Yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia. Kedua, sistem bahasa Melayu sederhana dan mudah dipelajari karena dalam bahasa ini tidak dikenal tingkatan bahasa. Ketiga, untuk menghindari perpecahan antar suku bangsa di Indonesia. Dan terakhir, Melayu dapat dijadikan salah satu budaya di Indonesia. Baik Budi, terima kasih. Sama-sama Anton, tapi kamu bisa bantu jelaskan kedudukan bahasa Indonesia tidak? Tentu Budi. Kedudukan bahasa Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu bahasa nasional dan bahasa negara. Perbedaannya apa aja Anton? Kalau bahasa nasional itu tercantum dalam Sumpah Pemuda, sedangkan bahasa negara tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia. Kalau perbedaan fungsinya, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional apa, Anton? Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan, bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional, dan bahasa resmi pengembangan kebudayaan dan iptek. Kalau fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu masyarakat, dan alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Baik, makasih Anton. Sama-sama Budi. Pagi Budi, Pagi Anton, kamu lagi ngapain? aku sedang belajar pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Budi, kamu tahu apa saja aturan pengaturan huruf kapital tidak? Saya tahu Anton. Aturan-aturannya adalah 1. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat, unsur nama orang, dan termasuk julukan ini termasuk dalam kalimat petikan langsung. 2. Tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. 3. Digunakan pada huruf pertama nama orang seperti nama teori, hukum, dan rumus. 4. Huruf kapital tidak digunakan untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari seperti bin, binti, dan baru kecuali sebagai awal nama atau huruf pertama kata tugas dari. 5. Digunakan pada huruf pertama hal yang terkait dengan agama seperti Tuhan dan kitab suci. 6. Digunakan sebagai huruf pertama nama gelar, jabatan, kehormatan, keturunan, keagamaan, dan kepangkatan. 7. Digunakan pada huruf pertama sapaan kepada orang yang bergelar serta nama jabatan dan kepangkatan. 8. Digunakan pada huruf pertama nama bangsa, suku, aksara, dan bahasa. 9. Tidak digunakan pada nama bangsa, suku, aksara, dan bahasa yang berupa bentuk dasar kata keturunan. 10. Digunakan pada huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. 11. Digunakan pada huruf pertama unsur nama peristiwa, sejarah, kecuali peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama. 12. Digunakan pada huruf pertama nama geografi, kecuali yang tidak diikuti dengan nama diri.
13. Huruf pertama nama diri geografi yang digunakan sebagai nama jenis ditulis dengan huruf non-kapital. Huruf non-kapital. 14. Digunakan untuk nama geografi yang menyatakan asal daerah. 15. Digunakan sebagai huruf pertama semua kata seperti nama negara, lembaga, dan badan organisasi. Banyak banget, Budi. Aturan huruf kapital sangat tekat ya, tidak seperti aturan huruf miring. Kalau huruf miring, aturannya apa saja, Anton? Aturan huruf miring cuma 3. Yang pertama digunakan pada judul buku, nama surat kabar atau majalah. Yang kedua digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok data. Dan ketiga digunakan pada bahasa asing atau bahasa daerah. Wow, dikit banget, Anton. Kamu sekarang lagi belajar bagian mana? Saya lagi di bagian aturan penulisan angka dan bilangan. Bisa dijelaskan tidak? Tentu, Budi. Aturan yang ditulis dengan angka adalah angka yang menempati rincian dalam kalimat. Angka yang diikuti satuan ukuran panjang, berat, luas, isi, waktu, nilai uang, dan persentase. Yang ditulis dengan huruf atau bilangan itu angka yang dapat ditulis dengan satu kata dan bilangan pecahan seperti yang disertai per, misalnya 1/4. Dan gabungan angka dan huruf adalah angka yang menunjukkan bilangan besar, angka yang diikuti akhiranan, dan bilangan tingkat yang diawali imbuhan ke misalnya abad ke-7. Makasih, Anton. Ngomong-ngomong, kamu sisa bagian apa saja yang belum? Saya sisa kata majemuk dan tanda baca, Budi. Bisa tolong bantu nggak? Tentu, Anton. Kata majemuk itu gabungan dua kata yang menimbulkan satu kata baru. Dari tanda baca itu sendiri, dari tanda titik, seru, tanya, koma, hubung, pisah, dan petik 2. Baik, makasih Budi. Sama-sama, Anton. Pagi Anton. Pagi Budi, kamu bisa jelaskan tentang diksi tidak? Tentu Anton. Diksi dapat dimaknai sebagai ketepatan dan kesesuaian kata dalam komunikasi lisan dan tulisan. Kalau syarat ketepatan kata apa saja? Syaratnya ada 8. Pertama ada membedakan kata bermakna denotasi atau konotasi. Kedua itu membedakan kata yang ejaannya hampir mirip. Ketiga itu membedakan penggunaan kata yang hampir mirip sinonim. Keempat, membedakan kata umur dan kata khusus. Kelima, menggunakan pasangan kata idiomatik dengan benar. Keenam adalah ketepatan penggunaan imbuhan asing. Ketujuh, mampu membedakan makna kata yang berhomonim, homofon, dan homograf. Dan yang kedelapan adalah mampu membedakan kata abstrak dan kata konkret secara tercermat. Juga ada 2 syarat kesesuaian kata yaitu memperhatikan unsur kesopanan dan kehalusan berbahasa dan membedakan kata baku dan tidak baku. Jadi itu semua syaratnya ya? Iya Anton, kalau bagian definisi kamu sudah ngerti belum? Sudah Budi, definisi adalah kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna dari suatu hal. Jenis-jenisnya apa saja Anton? Jenis-jenisnya ada 5 yaitu definisi nominal, definisi formal, definisi operasional, definisi pragmatis, dan definisi luas. Baik Anton, terima kasih. Sama-sama Budi. Pagi Budi, hari ini kamu belajar apa? Pagi, Anton. Saya lagi belajar kalimat efektif. Perlu bantuan tidak? Boleh tolong jelasin pola kalimat efektif bisa tidak? Tentu Budi. Pola kalimat efektif terdiri dari unsur kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Pola kalimat yang dasar adalah subjek predikat objek, subjek predikat pelengkap, subjek predikat keterangan, subjek predikat objek pelengkap, dan subjek predikat objek keterangan. Kalau jenis kalimatnya apa saja, Anton? Jenis kalimatnya dibagi menjadi 2 jenis kalimat menurut jumlah klausanya dan jenis kalimat menurut fungsinya. Jenis kalimat menurut jumlah klausanya adalah kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Jenis kalimat menurut fungsinya adalah kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat seru, kalimat tidak lengkap, dan kalimat inversi. Makasih, Anton. Sama-sama Budi, tapi bagian syarat kalimat efektif saya masih belum ngerti. Bisa bantu jelasin tidak? Tentu, Anton. Kalimat efektif itu kalimat yang singkat, padat, jelas, lengkap, dan tepat. Dan syaratnya ada 6. Syaratnya apa saja Budi? Syaratnya yang pertama adalah keutuhan, yaitu adanya kesepadanan struktur dan makna kalimat.
Yang kedua adalah kesejajaran, yaitu kesamaan bentuk kata yang digunakan secara konsisten. Yang ketiga adalah kefokusan, yaitu memfokuskan pesan terpenting agar mudah dipahami. Yang keempat adalah kehematan, yaitu setiap unsur kalimat harus berfungsi dengan baik. Yang kelima adalah kecermatan, yaitu ketetapan memiliki kata dan kalimat yang tidak menimbulkan makna ganda. Dan keenam adalah kelogisan, berarti ide kalimat dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Baik, terima kasih Budi. Sama-sama Anton.